Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah selesai membuat kisi-kisi untuk ulangan harian pertama tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, soal ini Ibu bahas kembali ya. Gambar di samping, maksudnya gambar di bawah ini menunjukkan dua cara menggambar satu garis. Jadi menggambar satu garis pada sebuah persegi panjang, sehingga membagi persegi panjang menjadi dua bangun datar yang kongruen. Gambarkan tiga cara yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan beberapa cara ya. Yang pertama itu dibagi dua dari sudut kiri atas ke sudut kiri bawah, itu juga membagi menjadi dua segitiga yang kongruen. Kemudian dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas, yang ini ya. Nah, ini juga menjadi dua segitiga yang kongruen. Kemudian ini kita bagi seperti ini. Ini akan kongruen kalau di atas sini sama panjangnya dengan di bawah sini ya. Nah, itu baru bisa menjadikan kongruen. Sama dengan penjelasan yang ini juga seperti itu. Ini juga harus kongruen. Ini juga harus harus sama panjang. Jadi di soal-soal kalian sebelumnya, jawaban kalian itu sudah banyak yang benar, cuman banyak yang menggambar seperti ini tapi tidak menunjukkan adanya garis seperti ini ya. Kalau tidak ada yang menunjukkan seperti itu, berarti kalian tidak menjamin bahwa panjang yang dipotong di atas sini dengan panjang di bawah sini itu tidak menjamin bahwa itu sama panjang. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Tunjukkan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Itu yang mau ditunjukkan. Nah, perhatikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian adalah pertama AD dengan BC. Kemudian apalagi AB saling berimpit ya antara segitiga ADB dengan segitiga ABC. Masing-masing punya sisi yang namanya AB, diberimpit. Kemudian AC, mana AC? AC bersesuaian dengan BD. Jadi ini tuh BD ya, bukan BBD. Lanjut. Sudut-sudut yang bersesuaian adalah pertama tadi ini dengan ini ya, kalian bisa baca di sini. Kemudian ini ADB dan ACB. Selanjutnya ada BAC, ini BAC dan ABD ini. Ya, itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, sekarang kita bahas AD dengan BC sama panjang. Karena ini ada diketahui di sini ya. Diketahui. Harus tulis diketahui. Kenapa bisa sama panjang, harus tulis diketahui. Kalau ada yang harus dicari ya, dicari dulu panjangnya. Oke, kemudian BAD sama dengan AC. Ini sudutnya ya, sama. Diketahui juga. Setelah itu ada satu sisi yang saling berimpit, makanya dia sama panjang. Jadi yang diketahui pertama ini adalah sisi, kemudian ini adalah sudut, dan ini adalah sisi lagi. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya, pada gambar di bawah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Maka panjang EF sama dengan berapa? Panjang DE sama dengan berapa? Panjang DF sama dengan berapa? Nah, oke. Kita tentukan dulu sisi-sisi dengan sudut-sudut yang bersesuaian ya. Oke, sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB, dan FD. Karena diketahui kongruen, berarti di sini nilainya juga 5. Ya. Kemudian apalagi ada CB dengan
EF. Kalau di sini 7 berarti di sini juga 7. Oke, selanjutnya ada AC dengan apa ini AC? ED atau DE. DE-nya itu adalah 6. Oke, ini ya. EF-nya sama dengan 7, DE-nya sama dengan 6, DF-nya sama dengan 5. Perhatikan gambar berikut ini, tentukan segitiga-segitiga yang kongruen. Kalau ini gampang ya. Lihat. Pertama, karena garis T ke Q itu atau Q ke T itu adalah garis bagi, artinya membagi dua ini dengan ini sama besar. Jadi kembali lagi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga TQR sama dengan segitiga TQP. Jadi segitiga TQR sama dengan atau kongruen dengan segitiga apa tadi? TQP. Oke, selanjutnya ada ini ya, segitiga TQS sebangun dengan segitiga TQU. Oke, dan yang terakhir ada TSR sebangun dengan TUP. Nah, ini dia adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Lanjut, dua segitiga di bawah adalah kongruen. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Nah, kita harus perhatikan dulu bahwa sudut-sudut yang bersesuaian adalah, pertama, sudut yang bersesuaian itu ini ya, A dengan D, sudut A dengan sudut D. CDE ya dengan sudut BAC itu bersesuaian. Kemudian ada sudut ABC, mana ABC? Ini bersesuaian dengan sudut CED yang ini. Oke, selanjutnya ada sudut ABC bersesuaian dengan sudut ECD. Sehingga tadi ini CAD yang ini ya, yang ini dengan ini tuh namanya dalam berseberangan. Kemudian ini juga dengan yang ini juga dalam berseberangan. Sedangkan yang C-nya ini yang di sebelah sini dengan yang ini itu namanya bertolak belakang. Jadi kalau dia dalam berseberangan, dan bertolak belakang itu namanya besar sudutnya itu sebangun. Oke, soal selanjutnya perhatikan gambar pasangan segitiga yang sebangun, kemudian pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun, panjang AB, BC, dan BD. Oke, pasangan segitiga yang sebangun, mana itu? Yang ini ya. Oke, ini sebangun dengan segitiga yang besar. Oke, itu adalah segitiga ABC dan segitiga BDC. Lanjut, pasangan sudut-sudut yang sebangun. Pasangan sudut-sudut dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun. Sudut B dengan sudut D itu besarnya masing-masing 90 derajat ya. Di sini maksudnya sudut B itu adalah sudut CBD dan sudut sudut CBA dengan sudut CDB itu besarnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian ada sudut yang berimpit. Sudut yang mana itu? Sudut yang berimpit adalah sudut
C berimpit ya. Sudut C berimpit. Setelah itu ada sudut A dengan sudut B. Sudut A dengan sudut B atau sudut CBD. Itu juga besarnya sama atau bersesuaian. Lanjut, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga adalah yang pertama ini ya, sisi miringnya yang segitiga besar ini. Tapi sisi miring yang segitiga kecil adalah yang ini. Jadi CB itu bersesuaian dengan CA. Oke, lanjut. Kemudian ini ya, sisi yang panjangnya ini bersesuaian dengan yang ini. Jadi AB bersesuaian dengan BD. Selanjutnya yang sisi pendeknya di segitiga kecil adalah CD, sedangkan di segitiga besar adalah BC. Jadi yang ini. Lanjut, panjang sisi ABCD, panjang sisi AB, BC dan BD. Kalian harus ingat rumus yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Yaitu kalau misalnya AB yang mau kita cari, nah caranya adalah ini ya, langsung ke sini. Kan tadi AB ya, dari sini ke sini, lanjut ini AD dikali dengan AC. Jadi AB sama dengan AB pangkat 2 sama dengan AD kali AC. Jadi kalau AB nya dicari tinggal diakarkan nanti hasil kalinya. Kemudian kalau yang dicari adalah BC yang ini, maka lanjut saja garisnya ya. Tadi dari bawah, dari B ke C langsung ke CD, dan CD lagi ke CA. Seperti itu ya. Jadi BC pangkat 2 sama dengan CD kali dengan CA. BC-nya nanti dicari dengan cara akarkan hasil perkaliannya. Sedangkan kalau yang di tengah mau kita cari panjangnya BD, ini ya dia kali keluar. Jadi ini DA dikali dengan DC. Baru BD-nya kemudian dicari dengan cara diakarkan hasil kalinya. Nah, sehingga kita pakai rumusnya untuk mencari AB sama dengan AD kali AC, di mana AC itu adalah AD ditambah dengan DC. Jadi di sini itu ditambah 32 tambah 18. 32 dikali 32 tambah 18. Jadi 32 dikali dengan 50. 32 kali 5 adalah 160, ditambah 01 1600. Kalau diakarkan, akar 16 kan 4, sedangkan kalau 2 nolnya diakarkan tinggal 1, jadi 40. Oke, lanjut. BC sama dengan CD kali CA, akar CD kali CA. Jadi BC ya, CD kali CA, sedangkan CA itu adalah CD ditambah dengan CA. Makanya 18 dikali dengan 18 tambah 32. 18 kali 50, 18 kali 5 itu 90, tambah 01 jadi 900. Akar 9 adalah 3, 002 itu akarnya jadinya 1 nolnya. Jadi BC itu panjangnya 30. Selanjutnya ya, yang terbuka ke ini, yang perkaliannya itu terbuka ya, ini kali ini. Jadi BD sama dengan akar DC kali DA. Berarti langsung saja 18 kali 32 sama dengan 576. Kalau mencari akar itu begini caranya. Akar 5, 7, 6. Kita bagi dulu. Oke, 1, 2. Terus kita garis dari belakang. Nah, ini. Oke. Yang mendekati 5 adalah
akar bilangan kuadrat yang mendekati 5 adalah 4, atau akar 4 adalah 2 ya. Kita kurang 1, 7, 6. 2 tambah 2 4. Sedangkan kalau 6 terakhirnya itu yang mendekati itu adalah 6. 4 ya, 4 kali 4 16, berarti angka terakhirnya adalah 6. Coba kita kalikan 44 kali 6. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 4 16 tambah 1 17. Ini hasilnya adalah 0, berarti 24 akarnya. Nah, selanjutnya segitiga ini kita akan menghitung panjang EB-nya. Jadi di sini segitiga kesebangunan ini saya harap kalian bisa mengingat rumus-rumus yang pernah saya kasih yang tadi malam ya. Karena kita di sini kita hanya perlu mengingat saja dan memahami ya. Karena kalau misalnya ibu ingin menjelaskan secara detailnya bagaimana bisa mendapatkan rumus seperti itu saya rasa butuh untuk bertemu langsung, tapi karena kita tidak bisa melakukan itu, jadi saya harap kalian bisa menghafal rumusnya dengan baik. Oke, lanjut, hitunglah panjang EB pada gambar ini. Berarti yang dicari adalah yang ini ya. Oke, itu yang dicari. Nah, masih ingat dengan rumusnya? Oke, ini rumusnya ya. CD per CA sama dengan CE per CB sama dengan DE per AB. Begitu gambarnya ya. Oke, lanjut. Karena yang dicari adalah EB, sedangkan EB itu yang dicari adalah EB ya. Yang dicari adalah EB. EB tadi di sini. Sedangkan EB itu adalah BC keseluruhan ini. Oke, kita hilangkan dulu garis-garisnya. Keseluruhan ini dikurang CE. Berarti kita perlu mencari panjang keseluruhannya dulu. CB-nya dulu yang harus kita cari. Jadi kalau CB-nya kita cari, ya kita pakai yang ada CB-nya. BC. Nah, kita pakai yang ada BC-nya ya. Yang mana yang ada BC-nya? Ini dia. Oke, kita boleh pakai rumus yang ini. CD per CA sama dengan CE per CB. Tapi karena di sini tidak ada yang diketahui panjangnya, maka kita tidak pakai yang itu. Kita pakai yang ini saja. Nah, di sini ada yang diketahui. Ini juga diketahui, ini juga diketahui. Jadi, boleh kita pakai rumus yang itu. Oke, ini ada rumusnya. CE per CB sama dengan DE per AB. CE-nya 6, CB-nya belum diketahui, sama dengan DE per AB 5 per 7. Ini tinggal dikali silang. Jadi ini ke sini kalikan ini ke sini. Jadi 5 kali CB 5 CB 6 kali 7. Kemudian 5 CB sama dengan 6 kali 7 itu 42. Untuk mencari CB, jadi tinggal dibagi 42 bagi 5. Nilainya sama dengan 8,4. Selanjutnya untuk soal ini kita diminta untuk mencari panjang PT dan panjang ST. Oke, untuk soal ini kan ada rumus yang berlaku bahwa QR per ST sama dengan PQ ini per ini PT sama dengan ini per ini ya, PR per PS. Bisa diingat rumusnya? Jadi biru dengan biru, kemudian atas dengan bawah, kemudian yang segaris ini dulu kuning dengan kuning, kemudian merah dan merah ya. Saya harap bisa diingat itu. Selanjutnya, oke. Karena yang dicari adalah PT, jadi PT yang dicari. PT yang dicari yang ini, sedangkan yang diketahui ada ini dengan ini pasangannya,
dan ini pasangan PT. Berarti kita pakainya QP per PT. Kemudian di sini ada PR, berarti yang ini ya yang kita pakai rumusnya. Oke, ini sudah ada. Selanjutnya kita masukkan nilainya 4 per PT sama dengan 6 per 9. 6 PT sama dengan 4 kali 9, sudah saya jelaskan sebelumnya caranya ya, dikali silang. PT sama dengan 4 kali 9. 4 kali 9 per 6. Jadi ini bisa main coret-coret saja. Berarti sini 4 dengan 6 kita coret. 6-nya masing-masing dibagi 3, berarti masing-masing dibagi 2, berarti ini tinggal 3, ini tinggal 2. Kemudian 9 dengan 3 bisa dibagi ya, hasilnya 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Lanjut. Oke, ini sudah diketahui sama dengan 6. Sekarang carinya yang ini lagi. Nah, ini boleh pakai rumus boleh pakai rumus yang mana? Yang ada ST-nya ya. Nah, oke, boleh pakai rumus ini. Boleh juga pakai QR per ST sama dengan PR per PS. Boleh juga pakai yang itu ya. Nah, kayak yang ini kita pakai QR per ST yang kita pakai. Oke, kita masukkan nilainya 8 per ST sama dengan 6 per 9. 6 dikali silang 6 PT sama dengan 8 per 9. PT sama dengan, jadi 8 kali 9 per 6. 8 dengan 6 masing-masing dibagi 2, di sini 3, di sini 4. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Selanjutnya perhatikan gambar, hitunglah panjang MN. Yang dihitung adalah garis yang di tengah sini. Sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan metode kesebangunan ya. Salah satu garisnya digeser seperti ini. Tapi kita tidak akan pakai itu di sini. Mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan secara langsung dan itu bisa dijelaskan ya secara langsung. Nah, kita pakai rumus. Kita pakai rumusnya dulu. Nah, ini dia rumusnya. MN yang dicari sama dengan MP, mana MP yang di bawah sini, dengan SR dikali. Oke, ditambah yang ini lagi yang di atas, SM atau MS dikali dengan yang di bawahnya. Bisa diingat? Jadi MN sama dengan MP kali SR bawah atas ditambah dengan MS atas lagi sini kali yang di bawah sini PQ. Kemudian dibagi dengan PS, dibagi dengan yang mana itu PS? PS itu keseluruhan ini ya. Nih. PM tambah dengan MS. Ya, mudah-mudahan bisa diingat rumusnya. Oke, lanjut. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. MP-nya 3 kali SR-nya 12, kemudian SM-nya 5 kali dengan PQ-nya 20 dibagi dengan 3 tambah 5, 8. Jadi MN sama dengan 36 tambah 100. 36 tambah 100, 136 per 8 sama dengan 17 cm. Nah, lanjut. Nah, ini lagi ada bentuk lain nih. Diketahui KL sama dengan 10 cm dan MN sama dengan 14 cm. P dan Q berturut-turut adalah titik tengah dari LN dan KM. Jadi P adalah titik tengah dari LM, sedangkan Q adalah titik tengah dari KM. Walaupun di sini terlihat bukan titik tengah ya, gambarnya tidak terlalu profesional. Oke, mohon dimaafkan. Tentukan panjang PQ. Nah, kalau di sini kalian tinggal ingat rumus yang sangat sederhana ini. PQ sama dengan NM dikurang KL. PQ jadi garis tengahnya itu
sama dengan garis yang di bawah atau yang lebih panjang. Ini ya, yang lebih panjang dikurang garis yang di atas atau yang lebih pendek. Yang sejajar ya. Garis yang sejajar kita cari selisihnya, kita kurangkan, kemudian dibagi 2. Oke, ingat itu. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan nilai-nilainya. MN-nya tadi diketahui 14, kemudian KL-nya 10. Kalau dikurang hasilnya 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, lanjut di soal cerita. Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas titik E. Seperti pada gambar di bawah ini. Dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D, ke sini. Sedemikian sehingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Ahmad mengukur panjang BE. BE itu jarak antara cermin dengan pohon, jadi sini BE. Sedemikian sehingga dan ED. ED juga diukur ke sini ya, jarak antara cermin dan Ahmad. Ukurannya adalah 2,1 meter. Dan ketika berdiri, jarak Ahmad dengan tanah atau CD ini ya, ini adalah 1,4. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Jadi hanya diperkirakan saja menggunakan kesebangunan segitiga. Jadi memang mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang pasti atau yang akurat. Jadi ini hanya untuk perkiraan saja. Oke, lanjut. Nah, ini dia tadi angka-angkanya ya yang diketahui. Oke, perhatikan bahwa ABE yang ini, ABE, segitiga ABE ini sebangun dengan segitiga CDE. Oke, itu sebangun ya. Jadi mengukur tinggi pohon ini menggunakan aplikasi kesebangunan segitiga. Nah, rumusnya itu adalah yang ini. Nah, kita pakai yang ini saja. CD per AB. Jadi ini bersesuaian, CD dengan AB bersesuaian. Kemudian sama dengan DE per EB. Nah, ingat ciri-ciri segitiga, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, makanya kita bisa membuat perbandingan seperti ini. Jadi CD per AB sama dengan DE per DE. Lanjut. Nah, di sini AB itu adalah tinggi pohon, sedangkan CD adalah jarak mata Ahmad ke bawah tanah ya, ke tanah. Bukan tinggi Ahmad itu. Jarak mata Ahmad dengan tanah, mata Ahmad. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya. CD sama dengan 1,4, AB-nya tidak diketahui, DE-nya 2,1 dan BE-nya adalah 18. Nah, setelah itu supaya mudah, jadi yang ini kita kali dengan 10. Ini juga kita kali dengan 10 ya. Sehingga 1,4 dikali 10 sama dengan 14, 2,1 kali 10 sama dengan 21. Oke, kali silang seperti biasa, kali silang. 21 AB sama dengan 14 kali 18. Nah, kalau ini kita sederhanakan, 14 dengan 21 itu bisa dibagi 7. Kalau 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kalau 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kemudian 3 dengan 18 lagi. 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Jadi tinggal dikalikan 2 kali 6 adalah 12. Oke, sekian pembahasan kita tentang kisi-kisi, kesebangunan, dan kekongruenan. Saya berharap kita bisa mendapatkan nilai yang baik atau maksimal di ulangan harian pertama. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.